Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang peramalan nilai tukar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mustika Dewi, kedua Rizka Arsyika, ketiga Siska Wulandari, keempat Vicky Mai Anissa, kelima Yesi Yolandasari. Baiklah, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Yang pertama, peramalan nilai tukar. Beberapa keputusan MNC dipengaruhi oleh proyeksi nilai tukar. Manajer keuangan harus memahami bagaimana meramalkan nilai tukar sehingga mereka membuat keputusan yang memaksimalkan nilai MNC mereka. Sebenarnya, seluruh aktivitas operasi MNC dapat dipengaruhi oleh perubahan kurs. Berikut adalah beberapa fungsi perusahaan yang memerlukan peramalan kurs. Yang pertama, keputusan untuk lindung nilai. Perusahaan-perusahaan multinasional terus membuat keputusan berkenaan dengan perlu tidaknya menghedge hutang dan piutang falas di masa depan. Keputusan hedging bisa ditentukan oleh nilai tukar valuta asing hasil peramalan. Yang ketiga, keputusan investasi jangka pendek. Investasi pada deposito-deposito bernilai besar dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional. Deposito pada bank negara lain dengan valutanya, dengan proyeksi pada tanggal jatuh tempo deposito dapat diuangkan pada kurs nilai tukar yang terapresiasi. Yang ketiga, keputusan investasi jangka pendek. Investasi pada deposito-deposito bernilai besar dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional. Deposito pada bank negara lain dengan valutanya, dengan proyeksi pada tanggal jatuh tempo deposito dapat diuangkan pada kurs nilai tukar yang terapresiasi. Maka hal ini merupakan keputusan investasi yang baik. Yang keempat, keputusan anggaran modal. Pendirian anak perusahaan multinasional di sebuah negara memerlukan analisis penganggaran modal dan peramalan arus kas di masa depan yang digunakan dalam proses penganggaran modal tergantung pada nilai valuta di masa depan. Yang kelima, penilaian laba. Apresiasi valuta penjualan di suatu negara akan menaikkan laba perusahaan multinasional pada saat dilaporkan ke perusahaan induk. Maka peramalan nilai tukar memainkan peranan yang sangat penting. Yang terakhir, keputusan pendanaan jangka panjang. Korporasi-korporasi yang menerbitkan obligasi dalam valuta asing untuk mendapatkan dana jangka panjang menginginkan valuta yang dipinjamkan mengalami depresiasi terhadap valuta yang mereka terima dari penjualan. Maka untuk mengestimasi biaya penerbit obligasi dalam valuta asing diperlukan peramalan nilai tukar. Selanjutnya, teknik peramalan. Terdapat berbagai metode peramalan kurs yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, peramalan teknis. Peramalan teknis mencakup penggunaan data kurs historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Perusahaan cenderung menggunakan peramalan teknis secara terbatas karena peramalan ini hanya berlaku dalam jangka waktu dekat yang tidak terlalu membantu dalam pembuatan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, Kansas CEO harus membayar 10 juta peso Meksiko untuk perlengkapan yang dibeli dari Meksiko besok. Hari ini peso terapresiasi 3% terhadap dolar. Kansas CEO dapat mengirim pembayaran hari ini sehingga terhindar dari dampak apresiasi tambahan esok hari. Berdasarkan analisis runtun waktu historis, Kansas telah menentukan bahwa jika terjadi apresiasi peso terhadap dolar sebesar lebih dari 1%, maka peso akan terdepresiasi sekitar 60% pada hari berikutnya, atau IT ditambah 1 sama dengan IT kali minus 60% ketika IT lebih besar dari 1%. Dengan menerapkan kecenderungan ini pada situasi sekarang di mana peso terapresiasi sebesar 3% pada hari ini,
Kansa CEO meramalkan bahwa perubahan kurs esok hari adalah sebesar IT ditambah 1 sama dengan IT dikali minus 60% sama dengan 3% dikali minus 60% sama dengan minus 1,8%. Dengan mempertimbangkan ramalan bahwa peso akan terdepresiasi keesokan harinya, Kasas memutuskan untuk mengirim pembayaran pada esok hari, bukan hari ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peramalan fundamental. Peramalan fundamental atau fundamental forecasting dilakukan berdasarkan hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi dengan kurs. Perubahan pada kurs spot nilai tukar dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, di mana E merupakan presentasi perubahan kurs spot, F yang meliputi delta INF, delta INT, delta INC, delta GC, dan delta IXT. Suatu peramalan dapat dibuat hanya berdasarkan penilaian subjek mengenai pergerakan umum atas variabel-variabel ekonomi suatu negara yang diperkirakan akan mempengaruhi kurs. Dari sudut pandang statistik, suatu ramalan akan dibuat berdasarkan dampak faktor-faktor yang terukur secara kuantitatif terhadap kurs. Contohnya, untuk memperkirakan presentasi perubahan atau tingkat apresiasi atau depresiasi atas kurs sterling Inggris terhadap dolar Amerika Serikat pada kuartal berikutnya, maka faktor yang digunakan adalah pertama, inflasi di Amerika relatif terhadap inflasi di Inggris. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan di Amerika Serikat relatif terhadap pertumbuhan pendapatan di Inggris. Persentase perubahan atas kurs sterling terhadap dolar dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi. Data kuartalan inflasi dan tingkat pertumbuhan pendapatan baik di Inggris dan Amerika digabungkan. Variabel terikat atau dependen adalah presentasi perubahan nilai pound sterling Inggris per kuartal atau BP. Variabel bebas atau independen dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, persentase perubahan perbedaan inflasi atau tingkat inflasi Amerika Serikat dikurang dengan tingkat inflasi Inggris atau disebut sebagai INF T-1. Yang kedua, persentase perubahan perbedaan pertumbuhan pendapatan atau pertumbuhan pendapatan Amerika Serikat dikurang dengan pertumbuhan pendapatan Inggris pada kuartal sebelumnya atau disebut dengan ICT-1. Persamaan regresi didefinisikan sebagai berikut. BPT sama dengan B0 tambah B1 INF T-1 ditambah B2 INC T-1. Sebagai ilustrasi, kita asumsikan nilai berikut, yaitu B0-nya 0,2, B0-nya 0,02, B1-nya 0,8, B2-nya 1,0, INF T-1 sama dengan 4%, INC T-1 itu 2%. Kemudian BPT sama dengan B1 INF T-1 ditambah B2 INC T-1. Selanjutnya kita masukkan rumusnya, yaitu B0 ditambah, itu kayaknya salah itu di slide, yaitu BPT sama dengan B0 ditambah B1 INF T-1 ditambah B2 INC T-1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya, sama dengan 0,02 ditambah 0,8 dikali 4% ditambah 1. 1 itu dari B2, B2-nya 1,0, maka kita buat 1 di dalam rumus, kita buat 1 dikali 2%. 2% yaitu dari INC T-1. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 0,2% ditambah 3,2% ditambah 2% sama dengan 5,4%. Jadi dengan mempertimbangkan angka tingkat inflasi dan pertumbuhan pendapatan terakhir, pound sterling seharusnya terapresiasi sebesar 5,4% pada kuartal berikutnya. Peramalan berbasis pasar. Proses membuat peramalan dari indikator pasar yang dikenal dengan peramalan berbasis pasar dikembangkan berdasarkan kegunaan kurs spot. Kurs spot saat ini dapat digunakan sebagai taksiran atas kurs spot di masa depan. Untuk membuat mengapa kurs spot dapat digunakan dalam peramalan berbasis pasar, simulasikan bahasa
pound sterling Inggris diperkirakan akan mengalami apresiasi terhadap dolar dalam jangka waktu dekat. Perkiraan ini akan mendorong spekulan untuk memberikan pound sterling dengan menggunakan dolar AS. Saat ini untuk mengantisipasi apresiasi pound sterling diperkirakan akan mengalami depresiasi terhadap dolar. Spekulan akan menjual pound sterling sekarang dengan harapan dapat membeli pound sterling kembali dengan harga yang lebih murah. Setelah nilainya turun, tindakan tersebut dapat membuat depresiasi pound sterling langsung terjadi. Karenanya, nilai pound sterling saat ini seharusnya mencerminkan perkiraan nilai pound sterling dalam jangka waktu dekat. Perusahaan dapat menggunakan kurs spot dalam peramalan karena kurs ini mencerminkan perkiraan pasar atas kurs spot dalam jangka waktu dekat. B. Kegunaan kurs forward. Kurs forward untuk tanggal tertentu di masa depan biasanya digunakan sebagai perkiraan kurs spot di masa depan, atau kurs forward berjangka 30 hari merupakan perkiraan kurs spot 30 hari mendatang. Kurs forward berjangka 90 hari merupakan perkiraan kurs spot 90 hari mendatang, dan seterusnya. Kurs forward dihitung sebagai berikut. F sama dengan S dalam kurung 1 tambah P, di mana P mencerminkan premi forward. Karena P mencerminkan selisih kurs forward terhadap kurs spot, maka P dapat digunakan sebagai perkiraan presentasi perubahan kurs. E besar dalam kurung E kecil sama dengan P, sama dengan F per S dikurang 1. Contoh, jika kurs forward dolar Australia berjangka 1 tahun adalah US dollar 0,63, sementara kurs spot adalah US dollar 0,60, maka perkiraan presentasi perubahan dolar Australia adalah E besar dalam kurung E kecil sama dengan P, sama dengan F per S dikurang 1. 0,63 dibagi 0,60 dikurang 1 sama dengan 0,05 atau 5%. 4. Peramalan campuran. Karena tidak ada satupun teknik peramalan yang terbukti unggul secara konsisten dibandingkan teknik lain, beberapa MC lebih suka menggunakan kombinasi teknik peramalan. Metode ini dinamakan peramalan campuran atau mix forecasting. Berbagai peramalan atas nilai mata uang tertentu dibuat berdasarkan beberapa teknik peramalan. Teknik yang digunakan diberikan bobot tertentu sehingga total bobot mencapai 100%. Dengan teknik yang dianggap lebih andal diberikan bobot lebih besar. Nilai prediksi mata uang adalah rata-rata tertimbang dari peramalan yang digunakan. Penyedia jasa peramalan. Kebutuhan perusahaan untuk melakukan peramalan terhadap pergerakan jasa uang mulai dirasakan sekitar tahun 1980. Karena pada tahun tersebut nilai uang mengalami volatilitas yang tinggi. Kebutuhan peramalan ini menimbulkan jasa dalam bidang peramalan yang dilakukan perusahaan konsultan. Beberapa jasa peramalan seperti Capital Techniques, FX Concept, dan Preview Economics menggunakan metode peramalan teknis. Sementara jasa lain seperti Corporate Treasury Consultant dan WIFA memfokuskan diri pada metode peramalan fundamental. Metode peramalan teknis digunakan peramalan jangka pendek, dan metode peramalan fundamental digunakan untuk peramalan dalam jangka panjang. Evaluasi kinerja peramalan. Sebuah MNC yang meramalkan nilai tukar harus memonitor kinerjanya setiap saat untuk menentukan apakah prosedur peramalannya memuaskan atau tidak. Untuk tujuan ini dibutuhkan pengukuran kesalahan peramalan. Terdapat berbagai cara pengukuran yang akan dibahas di sini dan didefinisikan sebagai berikut. Kesalahan peramalan absolut sebagai sama dengan hasil peramalan dikurang nilai realisasi dibagi nilai realisasi tersebut. Kesalahan peramalan dihitung menggunakan nilai absolut untuk menghindari dampak saling menghilangkan pada saat menghitung rata-rata dan kesalahan peramalan. Sebagai contoh, jika kesalahan peramalan adalah 0,05 dalam periode pertama dan negatif 0,05 dalam periode kedua, maka rata-rata kesalahan selama dua periode di sini adalah 0. Tetapi hasil tadi menyesatkan karena peramalan dalam masing-masing periode tidak sepenuhnya akurat. Jika nilai absolut yang dipakai, rata-rata kesalahan peramalan dari kedua periode yang dimaksud adalah 0,05. Karena nilai absolut dari min 0,05 adalah 0,05
Jadi, nilai absolut ditunjukkan menghilangkan distorsi semacam itu. Pada saat mengukur kinerja peramalan dari berbagai valuta, biasanya Anda perlu menyesuaikan ukuran relatif masing-masing valuta, sehingga kekuatan peramalan dapat dibandingkan antara satu valuta dengan valuta yang lain. Sebagai contoh, asumsikan nilai hasil proyeksi dalam kurung yang dilakukan oleh sebuah perusahaan AS selama satu periode dan nilai reaksi aktual berikut. Bisa dilihat di dalam kurung yang di bawah. Selisih antara nilai hasil proyeksi dengan nilai aktualnya adalah $0,15 untuk pound Inggris dan $0,02 untuk franc Prancis. Jadi, kesalahan peramalan untuk pound Inggris dan franc Prancis adalah sebagai berikut. Rumus kesalahan peramalan sama dengan hasil peramalan dikurang nilai realisasi dibagi nilai realisasi. Jadi kita masukkan angkanya. Pertama, kesalahan peramalan untuk pound Inggris yaitu $1,35 dikurang $1,50 dibagi dengan $1,50 sama dengan $0,15 dibagi $1,50. Hasilnya itu 0,10 atau 10%. Sedangkan untuk kesalahan peramalan franc Prancis adalah $0,12 dikurang $0,10 dibagi dengan $0,10 sama dengan $0,02 dibagi dengan $0,10. Hasilnya adalah 0,20 atau 20%. Jadi kekurangan peramalan franc Prancis lebih rendah daripada kekuatan proyeksi pound Inggris. Evaluasi grafis atas kinerja peramalan. Contoh, dalam periode 1, nilai proyeksi untuk Q sama dengan $0,20 dan nilai aktualnya $0,16. Titik ini diilustrasikan pada gambar 9.5 di bawah ini. Menyiratkan bahwa peramalan untuk periode 1 mengandung kesalahan peramalan sebesar $0,04, yaitu di atas nilai aktual. Semua titik di bawah garis mewakili nilai peramalan yang terlalu tinggi. Dalam gambar, 7 dari titik berada di bawah garis 45 derajat. Jadi, tampak bahwa hasil peramalan cenderung bias ke atas. Semua titik yang berada di atas garis 45 derajat mencerminkan hasil peramalan yang terlalu rendah. Dalam gambar, hanya satu titik yang berada di atas garis 45 derajat. Berarti bahwa valuta Q tidak pernah diramalkan secara tepat selama 8 periode yang dikaji. Jika titik yang tersebar secara merata pada kedua sisi garis 45 derajat, maka peramalan dikatakan tidak mengandung bias karena tidak selalu berada di bawah atau di atas nilai aktual. Perbandingan teknik-teknik peramalan pada saat sebuah MNC mengevaluasi kerja peramalan dapat dilakukan dengan memplot titik-titik yang berhubungan dengan dua metode pada sebuah grafik dalam gambar 9.5 pada slide 14. Titik ini dapat dibedakan menggunakan tanda atau warna tertentu. Selanjutnya, peramalan dalam pasar efisien. Jika pasar valuta asing efisien dalam bentuk lemah, maka data historis dan informasi nilai tukar saat ini tidak berguna dalam meramalkan pergerakan nilai tukar di masa depan. Nilai tukar saat ini telah mencerminkan semua informasi, yaitu analisis teknik tidak akan mampu memperbaiki hasil peramalan.